Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti. Saya adalah mahasiswi dari Stikes Karya Kesehatan Kendari, jurusan D3 Keperawatan. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih asuhan keperawatan pada penyakit jantung koroner. Video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Adi Triwurjatmiko, SCAP NSMCAP dalam mata kuliah Manajemen Patient Safety. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang apa sih asuhan keperawatan itu. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sedangkan dalam asuhan keperawatan memiliki dua konsep, yaitu yang pertama adalah konsep medis, yang kedua adalah konsep asuhan keperawatan. Dalam konsep medis terdiri dari definisi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pathway, pemeriksaan diagnostik, serta penata laksanaan medis. Sedangkan dalam konsep asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Baiklah, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu apa sih definisi dari penyakit jantung koroner. Menurut American Heart Association atau AHA mendefinisikan bahwa penyakit jantung koroner adalah istilah umum untuk menumpukan plak di arteri jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, penumpukan plak pada arteri koroner ini disebut dengan aterosklerosis. Kemudian yang kedua adalah apa sih etiologi dari penyakit jantung koroner ini? Adapun etiologi dari penyakit jantung koroner ini adalah adanya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Nah, dalam penyempitan dan penyumbatan arteri koroner disebabkan oleh zat lemak, kolesterol, dan trigliserida yang semakin lama semakin banyak dan menumpuk di bawah lapisan terdalam endotelium dari dinding pembuluh arteri. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah ke otot jantung menjadi berkurang ataupun berhenti, sehingga mengganggu kerja jantung sebagai pemompa darah. Adapun efek dominan dari jantung koroner adalah kehilangan oksigen dan nutrien ke jantung karena aliran darah ke jantung berkurang. Adapun manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner adalah menurut Hermawati Risa tahun 2014, gejala penyakit jantung koroner yaitu yang pertama adalah timbulnya rasa nyeri di dada atau angina pectoris, yang kedua adalah sesak napas atau dyspnea, yang ketiga adalah keanehan pada irama denyut jantung, yang keempat adalah pusing, yang kelima adalah rasa lelah berkepanjangan, yang keenam sakit perut, mual, dan muntah. Kita lanjut tentang apa sih patofisiologi dari penyakit jantung koroner ini, yaitu aterosklerosis atau pengerasan arteri adalah kondisi pada arteri besar dan kecil yang ditandai dengan penimbunan endapan lemak, trombosit, neutrofil, monosit, dan makrofag di seluruh kedalaman tunika intima atau lapisan sel endotel, dan akhirnya ke tunika media, yaitu lapisan otot polos. Arteri yang sering terkena adalah arteri koroner serta arteri cerebral. Langkah pertama dalam pembentukan aterosklerosis dimulai dengan disfungsi lapisan endotel humen arteri. Kondisi ini dapat terjadi setelah cedera pada sel endotel atau dari stimulus lainnya. Cedera pada sel endotel meningkatkan permeabilitas terhadap berbagai komponen plasma, termasuk asam lemak dan trigliserida, sehingga zat ini dapat masuk ke dalam arteri. Oksidasi asam lemak menghasilkan oksigen radikal bebas yang selanjutnya dapat merusak pembuluh darah.
Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih pemeriksaan diagnostik dari penyakit jantung koroner ini? Yaitu pemeriksaan diagnostik meliputi pemeriksaan EKG 12 lead yang dikerjakan waktu istirahat, pemeriksaan radiologis, pemeriksaan laboratorium terutama untuk menemukan faktor risiko, kemudian pemeriksaan ekokardiografi dan radiomukulaid myocardial imaging atau RNMI, waktu istirahat dan stres fisis ataupun obat-obatan, sampai dengan arteriografi koroner dan angiografi ventrikel kiri. Kemudian, apa penata laksanaan dari penyakit ini? Adapun prinsip penata laksanaan pasien sebaiknya dilihat secara keseluruhan atau holistik dan diperlakukan individual, mengingat PJK adalah pemberian pencegahan aterosklerosis pada pembuluh darah lainnya. Biasanya diberikan aspirin 375 mg dan pemberian oksigen. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep asuhan keperawatan. Yang pertama kita lakukan adalah pengkajian, di mana kita akan mengkaji tentang identitas, meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, diagnosa medis, nomor rekam medik, tanggal masuk rumah sakit pasien. Yang kemudian yang kedua kita kaji yaitu adalah riwayat kesehatan pasien, terdiri dari keluhan utama dan keluhan yang menyertai, serta riwayat kesehatan keluarga. Kemudian selanjutnya yang kita kaji adalah ketika seorang pasien mengeluh nyeri, kita menggunakan metode PQRST, yaitu P yang berarti provok atau provokasi, yang kedua yaitu adalah quality atau kualitas nyeri, yang ketiga regional atau daerah nyeri, yang keempat adalah skala nyeri, yang kelima adalah waktu nyerinya. Selain PQRST yang kita kaji, kita juga akan kaji tentang riwayat kesehatan dahulu pasien serta riwayat kesehatan keluarga pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, mulai dari keadaan umum pasien, tingkat kesadaran pasien, serta tanda-tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan pasien. Kemudian yang kedua adalah menentukan diagnosa keperawatan pada penyakit jantung koroner. Di sini saya menggunakan buku SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Diagnosa yang saya angkat pertama adalah nyeri yang berhubungan dengan agen pencedera fisik, misalnya trauma, ditandai dengan tampak meringis. Adapun definisi dari nyeri yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Adapun gejala dan tanda mayor pada nyeri tersebut, yang pertama subjektif, yaitu pasien mengeluh nyeri. Sedangkan data objektifnya yaitu pasien tampak meringis, kemudian bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri. Yang ketiga adalah gelisah, yang keempat frekuensi nadi meningkat, yang kelima adalah sulit tidur. Adapun gejala dan tanda minor, yaitu subjektifnya tidak tersedia, kemudian objektif, yaitu yang pertama adalah tekanan darah meningkat, yang kedua pola nafas berubah, yang ketiga adalah nafsu makan berubah, yang keempat proses berpikir terganggu, yang kelima menarik diri, yang keenam berfokus pada diri sendiri, yang ketujuh adalah diaforesis. Sedangkan diagnosa kedua yang saya angkat yaitu penurunan curah jantung yang berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan edema. Adapun definisi dari penurunan curah jantung yaitu ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Adapun gejala dan tanda mayornya yaitu perubahan irama jantung, sedangkan gejala dan tanda minornya yaitu perilaku emosional. Kemudian diagnosa ketiga yang saya angkat adalah intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, ditandai dengan dyspnea.
Adapun definisinya yaitu ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun gejala dan tanda mayornya yaitu mengeluh lelah dan frekuensi jantung meningkat. Adapun gejala dan tanda minornya yaitu dyspnea saat atau setelah aktivitas. Yang kedua, merasa lemah. Yang ketiga adalah tekanan darah berubah. Kemudian yang ketiga, kita melakukan intervensi keperawatan. Di sini saya menggunakan buku SLKI dan SIKI. Dalam penggunaan intervensi keperawatan ini, yaitu diagnosanya nyeri yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan tampak meringis. Adapun standar luarannya yaitu ekspektasinya membaik, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat. Adapun standar intervensinya yaitu intervensi utama yaitu manajemen nyeri. Kemudian tindakan observasinya yaitu identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingankan nyeri, sedangkan tindakan terapeutiknya yaitu kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Yaitu selanjutnya adalah tindakan edukasinya, yaitu anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Sedangkan tindakan kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Sedangkan intervensi pendukungnya adalah aromaterapi. Diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antar suplai dan kebutuhan oksigen ditandai dengan dyspnea. Adapun standar luarannya yaitu ekspektasinya meningkat. Kemudian standar intervensinya yaitu intervensi utama yaitu manajemen energi. Tindakan observasinya yaitu identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua yaitu monitor kelelahan fisik dan emosional. Yaitu selanjutnya adalah tindakan terapeutik, yaitu sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, dan kunjungan. Sedangkan tindakan kolaborasinya yaitu kolaborasi dengan ahli gizi. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan edema. Adapun standar luarannya yaitu ekspektasi meningkat, palpitasi menurun, dyspnea-nya menurun, tekanan darahnya membaik. Adapun standar intervensinya yaitu intervensi utama, edukasi kesehatan, sedangkan tindakan observasinya yaitu identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan. Kemudian yang kedua yaitu monitor tekanan darah, yang ketiga monitor saturasi oksigen, sedangkan tindakan terapeutiknya yaitu posisi pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Kemudian berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres, sedangkan tindakan edukasinya yaitu anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. Kemudian selanjutnya kita mengkaji implementasi dan evaluasi keperawatan dari penyakit jantung koroner. Diagnosa nyeri yang berhubungan dengan cedera fisiologis ditandai dengan tampak meringis. Implementasinya yaitu adalah intervensi utama manajemen nyeri. Tindakan yang dilakukan yaitu tindakan observasi, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Sedangkan tindakan terapeutiknya yaitu mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri. Sedangkan tindakan edukasinya yaitu menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Sedangkan pada evaluasinya kita menggunakan metode SOAP, yaitu Subjective, Objective, Assessment, dan Plan. Di mana subjektifnya yaitu klien mengatakan nyeri dada, sedangkan objektifnya skala nyeri, sedangkan asesmennya yaitu nyeri, sedangkan plannya yaitu intervensi dapat dilanjutkan atau dihentikan. Kemudian pada diagnosa kedua yaitu intoleransi aktivitas,
Pada implementasi, intervensi utamanya yaitu manajemen energi. Kemudian dilakukan tindakan observasi, yaitu mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, memonitor kelelahan fisik dan emosional. Sedangkan tindakan terapeutiknya yaitu menyediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, semisalnya cahaya, suara, dan kunjungan. Kemudian melakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif. Sedangkan pada evaluasinya sama seperti diagnosa yang pertama, yaitu menggunakan metode SOAP. Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu penurunan curah jantung. Pada implementasinya, intervensi utama yaitu edukasi kesehatan. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan observasi, mengidentifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung, meliputi dyspnea, kelelahan. Kemudian monitor tekanan darah. Yang ketiga, memonitor saturasi oksigen. Sedangkan tindakan terapeutiknya yaitu memposisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Kemudian memberikan terapeutik relaksasi untuk mengurangi stres. Adapun di evaluasinya sama seperti diagnosa yang pertama dan kedua, yaitu menggunakan metode SOAP. Baiklah, itulah tadi hasil penjelasan yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.